Allah telah tetapkan dalam Quran bahwa masyarakat awal di Madinah Al-Munawwarah adalah masyarakat yang terbaik di muka bumi ini, tidak pernah ada dan tidak akan ada lagi masyarakat sebaik itu. Ini berarti, agar kita memahami bagaimana seharusnya kita hidup, haruslah kita lihat bagaimana cara hidup mereka, dan dengan demikian dapat kita terapkan cara hidup itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendapat kafir yang menyatakan bahwa kehidupan seperti itu sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak mungkin diterapkan di zaman sekarang adalah pendapat yang sangat lemah. Situasi dan kondisi bisa saja berubah-ubah, tetapi hakikat kehidupan manusia tidak akan berubah-ubah. Ini berarti cara yang terbaik untuk menghadapi hidup, yaitu cara hidup masyarakat awal Madinah, akan tetap berlaku hingga akhir zaman. Mencontoh kehidupan masyarakat awal Madinah tidak sama dengan meniru mentah-mentah cara hidup mereka sampai serinci-rincinya. Tidaklah berarti kita harus meninggalkan teknologi. Toh teknologi apapun dapat diambil manfaatnya dengan memperhatikan apa yang halal dan apa yang haram. Peri kehidupan masyarakat awal itu terpijak pada Quran dan pada contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dilukiskan istri beliau Aisyah. Sebagai Quran yang berjalan, semua rekaman peri kehidupan Nabi SAW masih ada hingga kini, yaitu di Quran dan kumpulan hadits, serta masih diamalkan oleh orang-orang, khususnya oleh aulia, yaitu mereka yang memperoleh peri kehidupan lahiriah Nabi dan hikmah-hikmah yang dikandungnya melalui penyebaran tak putus-putus dari orang ke orang, sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga ke masa kini. Sifat Quran itu sedemikian rupa adanya, hingga petunjuk yang dikandungnya dapat diterapkan pada segala keadaan. Bila Anda berhadapan dengan suatu keadaan tertentu yang tidak secara khusus diterangkan Quran, bagaimana cara menghadapinya? Anda masih bisa mencari penyelesaiannya dengan melakukan ijtihad. Ijtihad adalah suatu cara memandang masalah dari apa yang Anda ketahui dari Quran, hadits, dan jalan Muhammad. Cara ini diawali dengan proses berpikir yang sadar. Namun setelah hati semakin selaras dan diterangi, ijtihad menjadi kegiatan refleks. Anda akan begitu saja mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, tanpa harus memikirkannya. Jika Anda ragu mengenai suatu perkara, yang perlu Anda lakukan hanya membuka Quran, dan Anda akan menyaksikan ayat atau pertandai yang mengandung jawabannya. Maka tidak saja dalam hal perniagaan, namun semua sisi kehidupan Muslim bersifat dinamis. Sifat dari kehidupan adalah terjadinya baku adu dinamis dan langgeng dari kutub-kutub yang berlawanan, yang terus bergerak dan tak pernah berulang secara persis. Walaupun pola dan perputarannya nampak jelas, Anda adalah bagian dari pola itu. Anda tidak terpisah darinya. Cara hidup Muhammad SAW adalah cara untuk mengetahui apa yang harus dilakukan di dalam pergerakan tersebut, hingga Anda tidak pernah melawan arusnya, namun berlaku beriringan dengannya. Dengan mengamalkan cara hidup Nabi, Anda akan mencapai ilmu pengenalan Allah. Daripadanya lah segala kejadian berasal, dan kepadanya segala kejadian berpulang, tidak hanya di awalnya dan di akhirnya, tapi juga di setiap saatnya. Dengan mengamalkan cara hidup Nabi, Anda akan mengenali diri sendiri, dan Anda akan menemukan bahwa seluruh kehidupan itu adalah diri Anda sendiri. Dan siapapun yang mengenali dirinya akan mengenali Rabb-nya, Allah. Hanya jika Anda hidup dengan pemahaman seperti ini, maka Anda jadi manusia yang bersikap dengan kemanusiaan dan kerendahan hati. Anda ridha kepada Allah, dan Allah ridha pada Anda. Dengan keadaan inilah Anda memasuki taman. Dalam sistem kafir, hasil akhir dari cara kerja semua badan-badan dan subsistemnya adalah untuk menihilkan kepribadian dan menihilkan kemanusiaan setiap transaksi manusia. Dahulu manusia terbiasa untuk saling memberi, kini manusia saling menagih, di mana dahulu akal sehat, kedermawanan, kebijaksanaan, lapang dada, dan tentunya kemanusiaan biasa menjadi ciri setiap transaksi manusia. Kini, peraturan-peraturan dari beragam sistem yang semuanya membentuk sistem Dajjal, seringkali otomatis diterapkan secara kaku dan tanpa perasaan, walaupun sudah dapat dipastikan hasilnya akan sangat konyol. Di gambaran-gambaran yang menakjubkan, yang sering digunakan untuk membenarkan dan mempropagandakan sistem ini, sama sekali tidak pernah merujuk kepada apa yang sebenarnya sedang terjadi, yaitu kondisi umum selalu makin memburuk. Semakin banyak undang-undang sipil dan jaminan-jaminan pemerintah,
penanganan manusia akan semakin tak manusiawi. Para pasien di rumah-rumah sakit kini disebut sebagai pelanggan dan halayak pada umumnya disebut sebagai konsumen. Kata-kata ini, pembentukan-pembentukan ini, perekayasaan ini. Nurikut penjelasan-penjelasannya dan sebab-sebabnya semuanya tak lebih dari sebuah jaring hayalan yang telah dirajut oleh para pemegang tampuk kekuasaan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, yaitu para Freemason, sehingga mereka dapat menjaring dan memperbudak mayoritas yang sedang berjuang membebaskan diri. Sistem kafir, yaitu sistem Dajjal memakai manusia hingga mereka sudah tak dapat dimanfaatkan lagi oleh sistem itu, kemudian habis manis sepah dibuang. Manusia diberi nomor-nomor dan diperlakukan bagaikan mesin, toh mesin lebih mudah dikendalikan daripada manusia. Mesin berserah diri kepada apapun yang kita lakukan kepadanya tanpa mengeluh. Selama mereka dipelihara dengan baik, tak ada gunanya untuk berlaku manusiawi kepada mesin. Karena mesin-mesin tidak dapat bereaksi seperti manusia, mesin kita gunakan hingga daur hidupnya usai. Kemudian kita buang yang itu, untuk diganti dengan yang ini, begitulah seterusnya hingga datang saatnya kita sendiri perlu diganti. Hanyalah mungkin menganggap manusia bagaikan mesin, karena sebagian besar halayak dalam sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, memang sudah menjadi mesin. Mereka yang konon sangat bergembira dengan adanya sistem kafir ini, yaitu sistem Dajjal, adalah mereka yang sudah terjajah dengannya. Dan adalah bukti nyata perwujudan Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, dan Dajjal sebagai kekuatan gaib, merekalah yang akan langsung mengenal, mendukung dan menjadi pengikut si Dajjal saat ia muncul, dan adalah mereka bakal diperuntukkan ke api. Sebaliknya, mereka yang tidak mau menerima sistem Dajjal adalah mereka yang belum terjaya, yang insya Allah, bila mereka belum menjadi muslim, akan segera menjadi muslim. Yang akan langsung mengenal, mendukung dan menjadi pengikut Mahdi di saat kemunculannya, dan adalah mereka bakal diperuntukkan ke taman. Anda akan termasuk ke dalam salah satu di antara golongan di atas, dan tidaklah ada kelompok ketiga. Anda tidak akan dapat memisahkan dirimu dari proses penciptaan yang merupakan dinamika dari saling mempengaruhi dua kutub, karena Anda memang bagian darinya. Tidaklah ada jalan keluar. Lari dari masalah tidak akan membuat masalah itu hilang, bersembunyi di bawah selimut tidak akan dapat mengubah jati dirimu yang sebenarnya, tapi tentu dapat membuat Anda susah melihat arah jalanmu. Tak ada tombol ajaib yang dapat ditekan dan kita akan berpindah ke tempat lain dengan keadaan yang berbeda. Anda bisa mengubah namamu, alamatmu, milikmu, pekerjaanmu, pasanganmu, tetapi jati dirimu yang sebenarnya tidak dapat kau ubah. Ada satu golongan lain yang bisa didefinisikan dengan mudah, yang sebenarnya termasuk golongan kafir juga. Golongan ini adalah para munafikul, yaitu mereka yang mengaku sebagai muslim, tetapi sebenarnya mereka kafir. Karena mereka tidak yakin kepada Allah dan tidak pula mengikuti jalannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tahu semua itu ada. Para munafikun seringkali dapat dikenali dari kritikan, sindiran, dan pendapat buruk mereka atas para muminun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa para munafikun punya 4 ciri, walaupun mereka berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan salat. Jika berbicara, bohong. Jika berdebat, curang. Jika berjanji, tak ditepati. Jika diberi amanat, khianat. Kaum munafikun adalah bagian dari sistem Dajjal, dan bila mana pasukan Mahdi berhadapan dengan pasukan si Dajjal, munafikun akan termasuk dalam jajaran pengikut Dajjal. Di akhirat munafikun akan berada di api yang paling dalam, karena mereka tak berbuat dengan apa yang mereka ketahui di dunia ini. Yaitu, mereka tidak mencontoh peri kehidupan Muhammad, walaupun nyata ada di hadapan mereka, dan tinggal diikuti, dan mereka tahu itu. Mereka yang mencoba untuk mengikuti contoh para nabi sebelum Nabi Muhammad, di antaranya, mereka yang mencoba menghidupkan kembali ajaran-ajaran asli Weda, Buddha, Musa dan Isa, ada dalam keadaan yang serba sulit, yang tulus di antara mereka ingin menyembah Allah. Tetapi tidaklah mungkin bagi mereka untuk menyembah Allah sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Karena kitab-kitab suci mereka yang ada sekarang bukanlah kitab-kitab yang asli, yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya alaihimussalam, dan karena peri kehidupan asli nabi-nabi itu telah hilang di telan zaman. Sudah dapat dipastikan bahwa bagi mereka yang kini masih mencoba untuk mengikuti tata cara nabi-nabi itu, tidak akan memiliki pengenalan Allah hakiki, karena ilmu ini
hanya akan datang kepada mereka yang mengejawantahkan apa-apa yang telah diwahyukan kepada nabinya masing-masing. Jika ajaran untuk peri kehidupan hakiki ini hilang, dan bahwa ajarannya itu sendiri telah rusak, karena telah diubah-ubah oleh orang-orang korup sejak dahulu, tentulah tidak mungkin mengikuti peri kehidupan asli nabi itu maupun mengikuti ajaran-ajaran aslinya. Walhasil, ilmu untuk mengenal yang nyata, Allah, dengan berpegang kepada sisa-sisa ajaran-ajaran lampau, sangatlah tak mungkin. Allah telah menetapkan dalam Quran bahwa semua ciptaan menyembah Allah, cuma ada orang-orang yang tidak menyadari ini. Setiap atom yang ada berada dengan kuasanya dan senantiasa berzikir kepada Allah dan adalah bukti adanya Allah. Seluruh kerajaan di dunia nyata yang luas ini dan di alam gaib memuja Allah, tapi hanyalah manusia yang dapat memiliki pengenalan kepada Allah. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan seperti ini, akan menyembah dan memuja Allah dengan kepahaman yang lebih. Seluruh partikel di dalam tubuh seorang kafir bersaksi atas kemahasempurnaan dan kemahaindahan Allah, tetapi apa-apa yang dikatakan dan dilakukan si kafir memungkiri keberadaan Allah. Seluruh partikel dalam tubuh seseorang yang yakin kepada Allah bersaksi atas kemahasempurnaan dan kemahaindahan Allah, dan begitu pula dengan apa-apa yang dikatakan dan dilakukannya, dan seseorang yang yakin kepada Allah tahu hal ini dan ia memiliki pengenalan kepada Allah. Adapun mereka yang coba-coba mengikuti peri kehidupan salah satu nabi sebelum Nabi Muhammad SAW berada di antara dua kutub. Seluruh partikel dalam tubuhnya bersaksi atas kemahasempurnaan dan kemahaindahan Allah, tetapi karena ia tidak dapat mengikuti petunjuk yang masih murni, maka hanyalah sebagian, bukan semua dari apa-apa yang dikatakan dan dilakukannya, yang dapat membenarkannya. Dia pun tidak akan seluruhnya paham dengan apa yang ia lakukan. Walhasil, kepahaman dan pengetahuannya terhadap Allah tidaklah akan lengkap dan pasti ada penyimpangannya. Hanya dengan mengenal Allah kita bisa benar-benar menyembahnya. Ibadah seseorang yang memiliki pengenalan Allah akan lebih dalam dari ibadahnya seorang yang hanya mengetahui adanya Allah, akan lebih dalam dari ibadahnya seorang yang hanya punya pengetahuan terbatas, akan lebih dalam dari ibadahnya seorang yang punya pengetahuan yang menyimpang, akan lebih dalam dari ibadatnya seorang yang hanya memuja Allah karena ia diberikan kenyataan oleh Allah, tetapi secara sadar ia berpendapat bahwa Allah tidak ada. Dengan bertambah dalamnya pengetahuan seseorang terhadap Allah, ia akan semakin sadar bahwa ia tak tahu apa-apa. Berkali-kali telah Allah tetapkan dalam Quran bahwa Allah tahu dan kita tidak tahu. Salah satu tanda kejahilan adalah kita berpikir bahwa kita tahu tetapi sebenarnya kita tidak tahu. Ini sangat sesuai bagi para kafir. Tetapi bisa juga berlaku bagi mereka yang puas dengan mencoba mengikuti sisa-sisa ajaran nabi-nabi yang terdahulu, yang sudah rusak, tidak berlaku lagi dan ketinggalan zaman. Mereka yang belum terkenalkan dengan transaksi kehidupan Islam tak dapat disalahkan. Allah tetapkan bahwa bagi mereka yang benar-benar mengikuti nabi-nabi sebelum Muhammad pada zaman ini, dan mereka beribadat kepada Allah dengan tulus, di hari akhir mereka tidak perlu takut kepada Allah. Telah pula ditetapkan oleh Allah dalam Quran bahwa sekali seseorang mengenal Islam, maka tidak ada peri kehidupan lain yang akan diterima oleh Allah, dan tentu transaksi hidup yang diterima di sisi Allah adalah transaksi hidup Islam. Sejak dahulu, transaksi hidup yang berada di sisi Allah adalah transaksi hidup Islam. Semua nabi mengejawantahkan transaksi hidup Islam yang diantaranya dapat berarti menerima keberadaan segala sesuatu, termasuk berserah diri kepada Allah, tetapi sebenarnya satu-satunya transaksi Islam yang masih utuh hingga kini, dan satu-satunya transaksi untuk hari ini hingga hari akhir, adalah transaksi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Satu-satunya yang layak menjadi alternatif sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, adalah peri kehidupan Islam. Semua yang seolah-olah bisa menjadi alternatif selainnya tidak pernah berhasil didirikan. Kalau bukan karena gerakan-gerakan ini diberangos dan dihilangkan dengan cepatnya oleh sistem, mereka diubah bentuk dan diserap ke dalam sistem, atau sebenarnya memang sudah menjadi bagian sistem, dan jikapun nampak beda maka hanyalah pada kulitnya saja. Kenapa hanya Islam yang bisa menjadi alternatif dari sistem kafir, yaitu sistem Dajjal? Sebab cara Islam persis bertolak belakang dengan cara kafir, bagaikan dua kutub, dan sebagian rahasia kehidupan adalah
bahwa segala sesuatu terletak persis di sebaliknya. Dalam proses dinamis, saling mempengaruhi antara kebalikan-kebalikan, yaitu proses penciptaan. Saling berpengaruhnya antara kafir dan iman adalah sedemikian rupa, sehingga apabila Anda memiliki salah satunya, Anda pasti memiliki pula yang lainnya. Siapapun yang sadar melihat kebenaran ini, tidak saja tentang diri mereka sendiri, tetapi juga pada pribadi yang lain, pada keluarga yang lain, pada masyarakat yang lain, pada kota-kota yang lain, pada negeri-negeri yang lain, dan tentu saja di seluruh dunia, karena pada saat penulisan ini, sistem kafir yakni sistem Dajjal adalah kekuatan yang berpengaruh di dunia hari ini, tak terelakkan bahwa transaksi kehidupan Islam akan menggantikannya esok, segala sesuatu terletak di kebalikannya, dan tak ada perubahan pada jalan Allah. Satu-satunya jalan untuk menghargai apa jalan Islam itu adalah dengan menjadi seorang Muslim, kecuali jika Anda kini sudah menjadi seorang Muslim dan mengikuti jalan tersebut, tak seorang pun bisa membawa Anda ke Islam dan tak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan Anda dari Islam. Allah berfirman dalam Quran bahwa tidak ada paksaan dalam transaksi kehidupan. Allah lah yang membuat jelas jalan yang lurus dari jalan yang bengkok, dan jalan yang lurus adalah jalan Islam, dan jalan itu setipis ujung pedang yang paling tajam. Inilah alasannya kenapa mereka yang arif, yang mengikuti jalan ini bergantung pada Allah bagi kesuksesannya. Allah lah yang membukakan hati untuk Islam. Anda tidak bisa membuat seseorang jadi Muslim, walaupun mereka yang Anda cintai. Hanya Allah yang memberikan kemampuan untuk membedakan antara kufur dan iman, antara apa yang diridainya dan apa yang tidak diridainya, antara apa yang haram dan apa yang halal, antara ucapan dan tindakan yang akan menghantarkan ke api dengan ucapan dan tindakan yang akan menghantarkan ke taman.